Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Ya Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Kembali seluruh puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di masjid yang sama kita muliakan ini untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai ini pagi Allah masih memberikan ke kita kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba pilihan, tidak ada orang yang punya itu dong. Bu, boleh terang Bu? Alhamdulillah. Karena ada kau orang kau umur panjang, badan tak sehat. Karena ada itu badan sehat, umur panjang, waktu luang ke masjid tak ada. Siap sahur tu lalu oleh, mulai kau lahir Ramadan kau perjuangan yang barik, badan latih, baru ilah kanyang. Hari dingin seketik lo siap hujan. Kan tantangan itu. Umur panjang, waktu luang ada, badan sehat. Kadang tak lo istiqomah dah. Mulai gerimis gitu tak mau ke masjid lagi. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ibu. Kita syukuri atas nikmat dan karunia Allah itu. Makanya tidak semua orang yang punya itu. Dan itu ada pada kita. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mujahidin yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu orang tua kami berada di sini. Alhamdulillah diizinkan Allah kita ketemu dalam pagi ini. Malam dah ada, kadang malam dah penuh kemarin Ustaz Wiki yang tak tolong. Tolong saya sebuah Cik Uyas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, udah 1 tahun lebih. Tahun kemarin kalau tidak salah ada juga. Tapi Ustaz Wikinya mungkin ngisi keluar kayaknya. Tidak ada, nggak kelihatan. Baik Bapak Ibu, ini kita sudah berada di babak final, detik-detik terakhir. Siapa yang akan menang, itulah orang yang nyampai nanti, yang sukses dan selalu berada pada posisi yang selalu istiqomah itu. Istiqomah itu baik Bapak Ibu, tantangannya memang banyak, tapi balasannya juga besar. Kan Allah siapkan bukan kipas angin balasannya, bukan mobil, tapi surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah ya salat, istiqomah salat jamaah. Ya kadang Allah salat tapi tak jamaah. Istiqomah hadir di majelis ilmu. Ya, siap sholat itu langsung pulang. Tidak istiqomah. Banyak kepentingan, ya memang banyak. Waktu luang itu tidak usah dicari, tapi luangkan saja waktu. Kalau cari waktu luang itu payah. Tidak ada tempat luang waktu itu. Ya memang tidak ada.
Itulah manusia dunia itu. Tapi luangkan saja waktu. Siap sholat, duduk sejenak. Siap itu pulang-pulang lagi. Tidak usah lama-lama, sampai syuruk aja sudah selesai itu. Syuruk itu kan hebat itu. Haji betul pahalanya itu. Biasakan Bapak Ibu hadirin kaum muslim. Mohon izin sebelumnya, karena dalam itu yang jelas kita tak disampaikan judul materinya gitu kan. Mana tahu nanti tumpang tindih pula. Apa pembahasan rencana nih Bu? Oh gitu. Zakat fitrah sudah ya. Nah, apa lagi itu? Kalau ndak ada pulang saja. Yo selesai sadua tuh mah. Ini kan udah detik terakhir itu. Oh gitu, ulang-ulang aja. Jadi karena memang kajian masalah agama itu tak akan habisnya. Lai diambil ayah lawi itu sebagai tinta dan rantiang-rantiang itu sebagai penanya untuk menguraikan lautan Al-Quran kalamullah, tak akan beresnya itu sampai hari kiamat. Makanya tidak bisa dibandingkan, dia ada saja semuanya. Kan ada orang menyatakan tidak ada dalam Al-Quran. Sebenarnya bukan tidak ada, mungkin belum ketemu. Ada, semuanya ada, kan sudah didesain oleh Allah itu, ada semuanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau masalah zakat sudah, karena yang akhir-akhir Ramadan ini kan yang terpenting kan zakat fitrah gitu kan. Kemudian mungkin sudah banyak dari awal Ramadan pembahasan keilmuan yang disampaikan oleh guru kita, atau tinggal awak mengamalkan saja itu. Sebanyak itu boleh amalkan dewasa doa itu. Nah, yang penting awak kini kau berusaha semaksimal mungkin. Nah, apa usaha? Tentu melakukan yang terbaik. Siapa manusia yang beruntung di bulan Ramadan? Nah, ini karena mau final lagi. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan juga keluarga kita semoga menjadi hamba yang beruntung di hadapan Allah hendaknya. Satu, manusia yang beruntung itu orang yang lain melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat berjamaah. Jadi kalau tidak sholatnya dia pasti merugi. Ya memang seperti itu kata Allah, kata Nabi dan Rasul, memang kayak gitu. Tentu kita mengikuti aturan itu. Lah dia kesempatan hidup, dia tidak melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah, itu kan sangat luar biasa itu. Jadi tidak perlu juga aneh kenapa banyak manusia tidak sholat gitu kan. Ya karena mungkin dari awalnya itu, makanya pendidikan awal dalam keluarga itu memang sangat penting. Kemarin ada nanya di mana itu, pesantren ini kok kayaknya ndak sukses ya. Betul. Siapa pesantren itu ndak ada anak ke surau. Di sini ada pesantren? Ada ya. Ndak ada anak ke rumah saji siapa pesantren ada. Masa iya? Iyo kesenya. Di mana kemarin? Penting ada yang nanya kayak itu. Si anak salah sebenarnya aku ya. Guru orang tua atau masyarakat pengurus masjid itu apa panitia. Jadi kesian. Yang salah itu, jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah anak itu anak sia, anak Pemko. Ya pesantren itu kan anak Pemko dong. Pemko itu menolong awak. Bersyukur awak boleh ditolong tuh mah. Di luar Sumbar tidak ada pesantren Ramadan ini. Boleh Bapak Ibu lihat, lacaklah itu. Memangnya anak panitia itu? Enggak. Anak sia, yo anak awak, orang gae. Makanya ada 3 rumah setidaknya berfungsi dalam mendidik itu. Maksimalkan itu. Kalau tidak kampe 3 rumah tangga. Maksimal ke rumah tangga. Jadi kalau anak ingin rajin ke masjid, orang kayaknya lagi ke surau, lagi masjid enggak. Kalau enggak wajar saja. Selesai programnya lalu di rumah. Betul itu.
Jangan salahkan orang lain. Itu mengkambing hitam kan namanya itu. Kemudian maksimalkan di rumah tangga. Dan kedua rumah sekolah. Kini rumah sekolah kalau berusaha, ini anak ini surat masuk ke situ, kan program pendidikan sekolah yang dibawa ke rumah saji. Kemudian rumah ibadah. Rumah ibadah kalau berusaha, panitia lah dibuat, pengurus lah berusaha lah untuk memanage dengan secara bagus. Nah, kalau selesai pesantren kenapa tidak datang lagi? Berarti anak itu tidak diasuh di rumah dulu, tidak disuruhnya. Nah, itu caranya. Jadi ini kembali kepada kita lagi di sana. Jadi sholat itu kembali di sana. Nah, kan nanti kan beko awak menyalahkan beko anak gitu kan. Jangan langsung disalahkan anak. Kita ini Bapak Ibu tak biasa sholat kini gua ala gaya-gaya gua. Kan berkat didikan orang tua-tua kita dulu. Orang gaya-gaya awak dulu. Dia suah awak ke surau, dia suah awak ke rumah saji, dibiasakan kita sholat, dibimbing awak sholat. Akhirnya tak kalah orang tua kita jauh dari kita, orang tua kita tidak ada lagi bersama kita, kita sudah terbiasa karena kesadaran ibadah itu sudah ada. Nah, itu yang penting. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu kembali, kembali gitu caranya. Nah, ambo koci ambo nak ambo tu. Mungkin Bapak Ibu tahu asa kamari ambo ngacok membawa anak gitu kan. Itu latihan sebenarnya tu, membiason ke rumah saji. Di jauh sama buya. Iya jauh ah. Nabi selebih dari dulu tu. Awak lagi pakai motor, pakai mobil, jalan rancak. Rasulullah padang pasir dulu tu. Dingin. Listrik mah ada. Tidak berhari-hari, berbulan-bulan. Tantangan bare. Mungkin ke Bukit Gado-Gado Bapak Ibu sudah pernah ya. Itu Jepespa ke situ tuh, di Japui. Kalau mau seorang ndak lanteh ngaman tuh. Iya. Kabang Kampi Bukit Gado-Gado tuh Bukit Tibayoni itu. Kalau jatuh kamari itu tuh ke dalam jurang bayi itu. Mati sih lah. Ramai penduduk di bawah. Banyak. Kajiannya ndak jam 8, jam 10 insya Allah. Ya memang seperti itu dakwah itu, tantangan namanya itu. Kok jalan licin. Itu sawananya kan kembali lagi. Jadi oleh sebab itu jangan saling menyalahkan, kembali kita lagi bagaimana proses dalam pendidikan itu. Di sholat itu penting. Ya mungkin berkuar-kuarlah disampaikan sholat itu penting, wajib. Ini kalau tidak sholat ini apanya, ini sanksinya, begini, bagaimana begini. Kalau tidak ditanamkan dari awal ke anak nilai-nilai sholat, pembiasaan, kan susah juga. Tidak ya bisa dong. Itu buktinya gini. Kalau akhir Ramadan tuh, itu mungkin perwakilan saja yang ada lagi. Kalau ini kan tidak ada ini. Mama, tidak ada nebaknya. Bukan risiko saja, tempat lain kayak gitu juga. Memang kayak gitu. Kembali ke awak. Nah, awak ada ceritanya, wajib ke masjid. Orang awak berampe dititipkan Allah, ya ke masjid. Nah, itu caranya. Kalau enggak awas. Anak-anak awak kan yang perintah tuh. Awak mengadangannya dari ketek mah. Nah, itu prinsip dalam mendidik itu. Beko cek di rumah, lagi sholat. Di masjid mah lagi jemaah. Nah, ini pengontrol ini tuh kadang-kadang yang kurang gitu. Kalau dibiasakan insya Allah, maka nanti dia terbiasa. Kan dari kete teraja-raja, lah kadang tawo-bawo, lah tuwo terubah tidak, kamati jadi parangai. Kan ada satu tuh, satu cuman perwakilan kan. Bayangkan tuh, berapa orang pesantren di sini. Jadi ini belum tentu pesantren dia itu. Ya begitulah model cara awak baru gitu. Nah, jadi kembali, tidak ada saling salah menyalahkan. Kembali kepada kita. 3 rumah itu setidak fungsikan maksimal. Rumah tangga, rumah sekolah, rumah ibadah. Kan ibarat main bola. Bersama-sama awak satu tim tuh berapa tuh? Sawale, 2 wale. Harus bersama-sama menggiring bola tuh. Seorang saya, ya mati di buahnya. Orang sabalih banyak, nyawa seorangnya, mata kahah dewa, takau dewa itu dong. Tapi sama-sama, baru nanti kita kuatkan tenaga, maksimalkan usaha. Kalau usaha maksimal, baru fatawakkal ala Allah. Faiza azamta fatawakkal ala Allah, kan kayak gitu. Maksimalkan dulu.
baru tawakal. Tawakal tuh menyerah itu. Nggak mau tawakal saja, usaha dulu. Tawakal tuh tidak akan ada hasilnya kalau tidak ada usaha. Ada sahabat pas nyampai dia dengan kendaraan datang, sampai dengan di lapangan itu dilepasnya saja ontanya, dia sholat. Kamu ngapain? Mau sholat ya Tuan Khalifah. Dengan apa ke sini? Dengan kendaraan onta. Ontamu udah diikat belum? Belum. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. KBN dulu untuk itu dulu, baru tawakal. Lari KBN, lari hijaunya, baru tawakal. Jadi kalau ke masjid itu kunci rumah dulu Pak Ibu. Kalau tidak dikunci masuk maliang wajar, biasa aja itu. Rumah tak buka, mungkin kuncinya tidak maksimal, jendela tak buka, masuk maliang, biasa itu. Karena usaha itu belum maksimal. Yang Allah lihat itu adalah usaha, bukan hasil Bapak Ibu. Hasil itu hak Allah. Usaha itu itulah manusia, proses tuh. Nah, bau sawak dalam mendidik anak-anak bangsa tuh. Oh, anak-anak ingin anak yang soleh ke Jawa tuh. Ini yang soleh. Nabi Ibrahim sebara jauh tuh. Pe mencari tampe, nyotinggan anak di dake masaji. Tujuan itu supaya anak-anak generasi beliau itu mendirikan sholat. Rabbi ja'li muqimas shalah. Kan gitu. Ya Allah, jadikanlah keluargaku, anak turunanku, dia itu istiqomah dalam ibadah. Awak kinilah dake di rumah saji. Maik bola tadanga, masuk ke kamar awak. Ndaknya ke rumah saji itu. Ini wajar saja kalau anak itu jingkah orang orangnya. Karena memang tidak diproses gitu. Nah, jadi penting proses itu. Untuk dunia si awak mati-matian untuk mendidik anak awak. Berusaha. Ingin pandai matematika, leskaninya. Kan gitu. Ingin pandai bahasa Inggris, dileskaninya. Untuk itu supaya nyo tahu. Ingin pandai nyo ekonomi, ingin pandai kedokteran, komputer, kedokteran, dokter kini barang kan ibu masuk kedokteran. PS juta. Berapa bu masuk kedokteran? 1 juta aku maksudnya. 152 berapa? 50. Hah? 180 juta piti sedora Pak. Ndak campur je daun tu. Apa ya tu? Itu untuk ilmu keduniaan. Syukur-syukur kalau lai setiap praktek itu diawali dengan basmalah. Selalu sandarkan kepada Allah. Ikhlas tulus karena Allah. Kalau tidak ya sudah duniawi saja gitu. Itu duniawi. Ini bagaimana ma'rifatullah, bagaimana ma'rifatuddin, ma'rifatur rasul, ba'a proses dalam sakarat, ba'a sesudah sakarat itu maut, ba'a di alam barzah. Itu kan ilmu-ilmu gaib sedonya itu. Ilmu-ilmu ketuhanan itu. Dan itu malah lebih wajib. Mungkin Bapak Ibu pernah baca-baca hadis, ada thalabul ilmu, ada utlubul ilmu. Itu kan fil amar, perintah itu. Tuntutlah, carilah. Jadi ilmu itu dicari, dituntui. Kalau bahasa kampungan namanya pemanuntui. Nah, gitu. Cari ilmu itu. Jadi kalau enggak bisa. Tonggak rumah, tonggak masaji, ketiga tonggak balai-balai. Walaupun anak alim ulama, anak imam khatib, kalau enggak beraja, enggak nama pandai. Harus beraja, harus dituntui. Nah, itulah proses itu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, sholat ternyata berpengaruh yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, lihat bandingkan anak yang rajin sholat, baik agamanya, dengan anak yang tak pernah sholat. Jika orang perangainya, yuk payah mabennya, tagang-tagang murid Maria di gue. Nah itu caranya. Makanya ada seseorang tidak mau dia memasukkan anaknya pesantren Ramadan di masjid dekat lingkungannya tuh, nyu jauh nyantan anaknya, nyu cari tampil yang lebih bagus. Kenapa? Karena proses di situ tidak baik, tidak bagus untuk dia. Gitu caranya. Anak ambo kamar putih itu bukan tante, raja gue itu, tiap hari dari abangnya dulu sampai ini, sampai adiknya sekarang. Betul, karena proses. Sampai panitia lah, tagang-tagang murid mari anak-anak yang belum datang, yang masih lalu jago lelai, kita mulai lagi SD, SMP, SMA.
Dan kawan raja aku siapa? Panitia atau anak tu. Jadi kalau prinsip dalam pendidikan tu tak perlu di adik-adik di ibu-ibu tu anak tak perlu. Tak usah. Bapak ibu-ibu bangunkan anak kita deh bentuk mengimis banah lah begini. Dia mau pantang dia tu mah. Tak boleh. Jangan. Tu wibawa itu. Sebagai panitia tu ndak ada ragu ada. Makanya bercalik satu masjid itu bagus dia. Jam sekian sampai jam sekian. Gurunya saja di absen tu. Ndak datang guru tu dah guru SMA. Dicek sama ketua panitia. Ibu kau kemana? Kakak tu camai Pak Mangah. Ibu siko kan ditugaskan. Kalau ndak silakan bawa ke camai itu. Tanda tangan ambo kini kau barago di ibu kau. Di bapak sebagai sertifikasi nanti di sekolah. Jadi jam-jam di siko jangan dia ambil. Walaupun camai. Gitu cara disiplin semua itu. Takwi guru saudara. Tidak ada yang berani dah. Jadi kalau guru sudah disiplin, nanti anak-anak akan tahu takwinya. Tidak berani dia. Jadi proses itu kadang-kadang yang kurang afdol, kurang baik dan kurang maksimal. Jadi Bapak Ibu, sedih awak kadang-kadang kan kalau lah mencalik-calik masjid kosong di anak-anak. Nyampang awak kau mati mendadak sadolah awak. Yang ada dalam masjid awak mati mendadak saya awak awak. Siapa nak masuk dalam masjid? Tu seorang tu tinggalnya. Ini nak ketek mah. Kan apa yo tu? Allah tu kan tak tahu kematian tu entah kapan gitu kan. Awak gua berorang awak ada dalam gua mati mendadak saya dalam gua sedang. Nak masuk dalam kamar dia dulu dah. Itulah pengkaderan itu. Jadi makanya kalau ada orang rajin ke masjid, ke musalla, ke rumah ibadah, ya ini salahan lo, kau kawan bagi. Tu imam masjid tu ana bisa dibuat. Ndak contoh saja tu. Imam masjid garin kan cimeas tu. Ndak cimeas yang berkembang gitu kan. Mungkin Bapak Ibu kalau tahu loh gitu kan. Tak boleh. Kalau ingin nyaloh lilin awak, lilin kawan jadi padamkan loh. Nyalohan salah. Tak akan terima diorang dah. Kini seluruh grup dai, ustaz, buyah berbalik di Kota Padang di Sumbar gua lah tahu siapa gitu kan. Dakwan tak nyebut nama dah gitu kan. Soal kan memang kayak gitu. Ambo kan lebih kurang 30 di dalam HP itu grup ustaz gitu kan. Grup nasional juga ada itu kan. Jadi penting bagi kita berhati-hatilah kita itu. Jadi mari anak-anak awak tanamkan. Kalau Allah awak Bapak Ibu, kalaulah rajin suami datang ke masjid, ke musola, rumah ibadah, bawa istri-istri awak. Kalau istri lebih dari cie, cari jalan dulu. Nyo kan ada itu, kan apa ada bu? Lihat apa ini selai. Dalam Al-Quran kan boleh saja itu kan. Jadi kita tidak bahas itu ya. Jadi oleh sebab itu, kalau sudah suami istri, ayah dan ibu, anak, kalau tidak dibawanya ke rumah saji, pasti bermasalah. Kan keluargamu, pelihara dirimu, keluargamu. Ini siapa keluarga itu? Istri, anak. Itu kan komponen keluarga. Dari siksaan api neraka. Nah, awak bayangkan sajalah jam 3 malam rumah awak tawakah. Namanya malang tak dapat ditulak, mujuh tak dapat diraya. Malang sekejap mata, mujuh sepanjang hari. Malang tiba dia awak. Kebakaran rumah jam 3 malam. Anak je cucu sedang lalu. Awak pedia laloknya. Bu, pedia selaloknya nyo latih tadi mas. Pilih kadang tu, iyo angui tu kahnya. Awak pangannya, awak jagoan, ndak namuh jago dielo, diangkit, diharia, digendong. Tujuannya tu menyelamatkan dari api dunia. Masih ada nak menyelamatkan tu. Ini api akhirat, siapa nak menolong? Ya amal soleh. Ndak ada lain dari itu. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan. Jadi tidak ada lain daripada itu. Jadi kalau solat memang betul-betul Bapak Ibu, betul solatnya, dia pasti tidak akan berbuat fahsya wal munkar. Itu jelas itu. Dan itu kata Allah. Perlombaan kalau tidak menjelang waktu asar, tidak diaduan do. Asa hilang, maghrib abi, isya pun tak hilang loh.
pulanglah malam beko subuh lah latih lo lah hilang lo subuh. Orang kayaknya ni maksudnya biarlah capeknya tadi mah capek latih. Nyalah malam pulang ibu awak. Memang kayak gitu. Pola pendidikan baru. Kalau itu yang terjadi, kalaulah mulai dari mengabaikan, menyia-nyiakan, siap-siap nyokan meninggalkan. Itu caranya. Makanya banyak anak-anak ini kan awak pagi sholat, main udah pena di tangan itu main apa? Itu racun tuh Bapak Ibu. Wabayu tuh lebih tajam dari narkoba itu. HP itu. Udah beda dia anak-anak tuh. Makanya hati-hati kita. Candu namanya itu. Candu. Makanya sampai sekarang saya enggak ada ngasih anak handphone. Bukan enggak mampu, belum saatnya. Belok dibelikan dia HP kelas disiplin anak. Kelas 2 sekarang MAPK. Beasiswa kedua ini 3 dapat beasiswa itu, alhamdulillah. Belum dibelikan handphone. Belum saatnya. Bila ke dibelian mungkin habis rayu kok. Nyuka mendaftar ke Umul Qura katanya. Itu caranya. Jadi awak berjale-jale. Jangan bangga berikan anak handphone. Daring. Ada yang 5 mini. Saya 6 di rumah hanya 1 handphone. Sering ambo komponyen kayak gitu. Supaya awak jangan serta-merta bangga ngasih yang tak jelas sama anak. Bukan pendidikan yang baik itu. Cari tu, apa tu? Kadang kayak masjid kan. Emang seperti itu pola pendidikan baru. Jadi penting Bapak Ibu, mari anak-anak awak jangan sampai awak abaikan. Jangan sampai diabaikan. Ini baru pulang dia itu dari pondoknya tu. 10 Ramadan terakhir ni. Program Hafiz 30 juz. Berat, iyo bare. Kadang cemeh banyak tu. Ndak sayang je anak baca ampan anak jauh-jauh. Kan ada itu. Biarlah Bapak Ibu daripada besok Bapak Ibu nyucampan ke panti. Tahu Ibu kan? Lain nama Ibu. Itu caranya. Tidak perlu banyak itu anu saja itu yang membuat pola pemikiran awak yang tidak baik itu kepada agama. Pondok itu mahal. Pondok pesantren itu banyak yang sesat. Makanya sasih Nabi. Zaitun Nabi itu yo. Ya ndak sasih. Yang cari yang murah meriah. Itu caranya. Ada banyak. Alhamdulillah anak saya di barak-barak saya udah jauhnya. Jadi sebelum masuk ke pondok tu, ambo bawa anak tu dulu. Saya lihat ke Alam Panjang, saya lihat di Padang, saya lihat di Siko, saya lihat di Siko, saya lihat. Bawanya dulu. Masuk ke situ, pantau. Di rumah baru tanya, abang pingin mana? Kalau situ bang, enggak mau ya. Kenapa? Pas abang masuk ke situ, nampak puntung rokok di situ. Memang apa salahnya? Kalau ndak ustazah merokok, santri merokok. Kan sudah pula pemikiran dia itu. Ndak mau dia. Atau mah, situ salah. Itu kan dalam hutan tuh. Itu kan bantu kanan jawi. Ndak bah, abang nyaman. Ini nak ke sekolah ndak awak dah mah. Ini kadang-kadang orang tua kan otoriter lah bagai. Harus masuk ke situ. Harus. Memang ke sekolah mama aja papa. Enggak kan? Anak. Dia asalnya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu. Dengan itu, dengan menanamkan nilai seperti itu, dari 1.500 tes online untuk beasiswa dari MAN nasional itu, termasuk dia peringkat 11 dia. Hanya diterima 24 orang di MAPK Padang Panjang. Kan lumayan itu. 24 orang. Awak sekolah ada gila betil, kan senang tuh. Yang nomor 2 kayak gitu juga. Peringkat 9 dia. Dari modal hanya pondok-pondok sederhana. Dan sekarang dia sudah bisa khutbah, sudah bisa ceramah. Malam tadi dia ngisi itu ceramah itu. Dia sudah bisa baca doa, baca apa-apa saja. Doa lebih panjang lagi dari doa awal. Tahajudnya lebih banyak. Ini 13 sampai 8 rakaat tahajudnya semalam itu. Tidak kurang. Al-Maqsuratnya. Awal kadang baca Al-Maqsurat apa jarang kan? Kenapa? Pembinaan di pondok.
Jadi makanya mau kampanyean pondok itu taruh Bapak Ibu. Walaupun saya ndak pendiri dan ndak punya pondok, hanya rumah tahfiz aja yang ada. Kenapa? Semua materi pembelajaran yang ada di SMP ada di pondok. Materi pembelajaran yang ada di MTS ada di pondok. Tak semua pembelajaran di pondok itu ada di SMP dan MTS. Pembinaannya luar biasa. Akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, tilawah Al-Qur'annya. Kan luar biasa itu. Tidak senang Bapak Ibu nanti di akhirat mendapat mahkota dari anak tak kala orang sibuk dengan hiruk pikuk yang ada di alam sana. Syafaat Quran itu nanti dalam hadis itu dijelaskan ada 10 itu. 10 orang yang mampu diberikannya. Nah kan luar biasa itu. Jadi kalau ada anak dititipkan Allah Bapak Ibu, settinglah. Ada anak 5, kalau tidak bisa kan 5 seorang sejadi. Jadi kalau bisa sadonya lebih rancak. Kayak Pak Gubernur awak dulu kan banyak anak beliau tuh. Itu banyak hafiz Quran anak beliau itu. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi mari ibadah anak-anak awak kita bina terus. Kalau awak ya oke lah matorilah condong gini gua. Kan tak mungkin awak mempaturi dunia. Tapi kalau ada yang mempaturi dunia gini gua ya labaun tanah gini gua tuh. Allahu a'lam lah, enggak tahu lah wa'ala. Tapi makanya kenapa Nabi itu mendapat wahyu umur hampir puluhan tahun. Itu ada filosofnya itu. Kan sampai puluh aja Bu ya. Allah menganggap manusia umur 40 itu sudah stabil, udah normal, udah waras. Kalau ada umur sampai puluh alunnya sholat ada, ndak waras itu doh. Ya memang kayak gitu. Kau ndak gilo sawana, gilo selayang tuh. Lampai puluh umur ndak sholat ada. Memangnya umur bara sholat. Maka bisa dijamin umur sampai 1 tua masih hidup. Kan kembali ke sono lagi. Jadi Bapak Ibu, akhir Ramadan ini mari kita maksimalkan, ndak berhari dah, paling 2-3. Kalau disikor bila rencana kau? Hari Rabu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah. Baik Bapak Ibu, sudah jam 6 lewat. Mohon maaf enggak berlebih sedikit. Lebih ya. Karena kalau kameramen itu nyatur gitu kan. Jangan lama kan. Baik Bapak Ibu, saya atas nama pribadi Erman Tanjung dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi reci bawang dek kurang alu hirono pici dek kurang kone atau masakan dalam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Kadang dulu ada dalam wirid, dalam jumatan, dalam kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa tegur sapa dan macam-macam. Dengan Pak Dokter ada ketemu beliau. Dengan Ustadz Wegi dan Bapak Ibu jamaah orang tua kami di sini, mohon maaf karena tidak ada manusia itu yang tidak lepas dari khilaf dan salah. Salah ke Allah, kita taubat, salah ke manusia, saling maaf memaafkan. Al-haqqu min rabbikum ila liqa wastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب